Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita saat teduh di hati kita masing-masing. Selesai. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 2 tambah 4. Dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-gerangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami panjatkan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa tapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena Engkau telah menyerahkan kurban yang kudus untuk keampunan dosa kami. Dengarkanlah doa kami ini karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Marilah kita mohon kekuatan pada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan utuslah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, agar kami menuruti Engkau dalam kebenaran dan kekudusan, agar kami memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang doanya ditutupi. Berbahagialah orang manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 2.
bacaan epistel kita minggu ini yang diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Epistel kita minggu ini diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan judul perikop ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gurun Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung ini, taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 2, Jemaat kami undang berdiri. Bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan doa syafaat minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa
atas penyertaan Tuhan kepada kami, seluruh anak-anak-Mu ya Bapa, jemaat GKPA Bandung yang berada di kota Bandung ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh beribadah ya Bapa, walaupun kondisi kami pada saat ini masih mengadakan ibadah melalui ibadah online ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti, yang berada di rumah masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kami telah menjalani kehidupan kami di dalam seminggu yang lalu ya Bapa. Banyak Tuhan yang telah kami lakukan, pekerjaannya Bapa, untuk membutuhi kehidupan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas berkat yang Tuhan berikan di setiap apa yang kami kerjakan. Biarlah itu ya Bapa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Apapun yang kami terima dari Tuhan yang telah memberikannya kepada kami masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang dari tingkat TK ya Bapa, remaja, naposo, orang tua, dan lansia ya Bapa. Kami boleh bersyukur ya Tuhan, kalau hingga pada sampai hari ini ya Bapa, jemaat kami di dalam kondisi baik-baik ya Tuhan. Tapi apabila ada di antara jemaat kami yang merasakan sakit penyakit di dalam tubuhnya Tuhan, kami percaya melalui kuasa-Mu Tuhan, Tuhan boleh menyembuhkan apa yang mereka rasakan di dalam tubuhnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami juga yang masih di dalam bangku sekolah, yang masih di dalam bangku kuliah ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui pelajaran jarak jauh yang mereka lakukan ya Bapa, boleh memberikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, menjadi pelajaran yang berharga bagi mereka ya Tuhan, yang mereka lakukan pada saat-saat pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat jemaat-Mu ya Bapa, apabila ada mengalami pergumulan ya Tuhan, pergumulan masalah pekerjaan ya Bapa, masalah ekonomi rumah tangga ya Tuhan, masalah sakit penyakit ya Tuhan, kiranya Tuhan hadir dan memberikan jalan keluar bagi kami ya Bapa, jemaat-Mu dan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi penerang di dalam kehidupan kami ya Bapa, menjadi penuntun di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami dengar ya Bapa, boleh kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Jangan biarkan kami hanya sebagai pendengar ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh menguatkan kami agar kami melakukan yang kami dengarkan dari firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan selalu memberikan kemampuan ya Bapa di dalam memberitakan firman-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan orang-orang percaya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Banyak Tuhan permasalahan yang dihadapi, terutama ya Bapa di masa COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berharap ya Tuhan melalui kuasa-Mu, kiranya COVID-19 bisa berlalu dari kehidupan kami semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami berdoa untuk lingkungan tempat ibadah kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan hati yang damai bagi saudara-saudara kami ya Tuhan, agar kami boleh beribadah di tempat ini tanpa halangan sesuatu apapun. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita yang pertama dan yang kedua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang Maha Tinggi. Amin.
Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287 ayat 2. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini, di mana kami dapat beribadah bersama dengan seluruh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan memimpin kami, Tuhan menyertai kami, Engkau memberkati ibadah ini ya Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa dapat beribadah di dalam roh dan kebenaran. Dan bahkan kami semua dapat sukses di dalam ibadah ini. Tidak ada seorang pun yang gagal ya Tuhan. Karena penyertaan pemeliharaan-Mu, kasih karunia-Mu kepada kami semuanya. Berkati ibadah kami ini Tuhan. Dan biarlah kami yang akan juga mendengarkan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah kami dapat belajar. Dapat kami merenungkan, mentaati, bahkan melakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus 2, mulai dari ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Efesus 2 ayat ke-1 sampai yang ke-10. Semuanya adalah kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya
pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan, baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Amin. Kita sambut dengan sebuah pujian. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh mendaki gunung goyang, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Shalom. Selamat hari Minggu kepada semua jemaat dimanapun, di tempat kita masing-masing. Kita sudah bersama-sama beribadah untuk bersujud, untuk datang kepada Allah, untuk memandang wajah Allah pada hari Tuhan ini, di mana kita bisa mencium tangan Allah pada ibadah kita pada minggu hari ini. Ibadah kita diberi nama Minggu Letare. Letare, Marjobni Roha Mahamu. Demikian dalam bahasa Angkola. Dengan topik yaitu asini rohani debata na paluahon. Asini rohani debata na paluahon. Kasih karunia Allah yang menghidupkan. Atau kasih karunia Allah yang membebaskan, waluahon, membebaskan, menghidupkan. Demikian dengan dasar dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10 kita akan belajar bagaimana yang dimaksud dengan bagaimana kasih karunia Allah yang menghidupkan itu. Minggu hari ini saya akan membawakan kabar baik kepada saudara-saudara semuanya, dimanapun berada, baik jemaat daripada GKPA yang di Perlagutan Bandung, bahkan semua juga yang mengambil bagian di dalam ibadah, mendengarkan, mengikuti ibadah minggu pada minggu kali ini. Amanginang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan bahwa tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar. Allah yang kaya dengan rahmat. Rahmat itu adalah sesuatu pemberian yang bukan berdasarkan daripada jasa daripada orang yang diberi rahmat itu sudah diberikan
oleh Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, dan karena kasih-Nya yang demikian besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kalau dikatakan kita menghidupkan kita, berarti kita menjadi hidup dari yang tidak hidup. Dari mana kita tahu? Kita melihat dari ayat yang awal, ayat pertama. Ya. Jadi di ayat 4 tadi, ayat 4-5 dikatakan, oleh kasih karunia, karena kasih-Nya yang besar yang menghidupkan kita, ya, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu pada ayat ke-5. Kamu diselamatkan, artinya diselamatkan adalah sudah dibebaskan, ya, dibebaskan. Dan kita menjadi dibenarkan, maksudnya di sana. Dari yang tidak selamat menjadi selamat. Kita dulu yang sudah mati, itu kita dihidupkan kembali oleh Yesus, oleh kasih karunia-Nya. Bagaimana itu? Kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Demikian dikatakan di ayat pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Bahwa kita dulu adalah orang-orang yang sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kapan itu? Yaitu sejak Adam jatuh ke dalam dosa, Adam memakan buah yang dilarang, dan dia jatuh ke dalam dosa, dan sebagai hukuman itu adalah upah dosa adalah maut. Maka matilah Adam begitu dia makan, karena sebelumnya juga sudah dikatakan semua buah atau tanaman yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk, yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Karena kalau kamu makan, kamu akan mati. Dan itulah yang dilanggar. Dilanggar oleh Adam, dia tidak mentaati perintah Allah. Maka dia mau menerima buah yang diberikan oleh Hawa, dan dia pun melanggar daripada apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, bahwa tidak boleh memakan buah itu, dan sebagai akibatnya dia akan mati. Maka sejak itu manusia mati. Pertanyaannya adalah, Adam saat itu apakah mati? Dia juga masih hidup. Yang dimaksud mati di sini adalah mati rohnya, mati roh jiwanya. Jadi mati terputus dengan Allah, tidak ada lagi hubungan dengan Allah. Ya, yang sebelumnya dia mempunyai hubungan langsung dengan Allah karena dia sudah dihembuskan roh, nafas kehidupan ke lubang hidungnya, dia memiliki hubungan dengan Allah, dan dia sudah mendapatkan perintah Allah, dia sudah mendapatkan firman, yaitu dikatakan semua boleh dimakan kecuali buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat, yang buruk, itu tidak boleh kamu makan. Sebab begitu kamu makan, kamu akan mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sinilah berawal daripada dosa itu. Dan dosa terus, dosa kematian daripada roh jiwa, daripada manusia, Adam, kemudian juga yang diturunkan. Karena semua yang diturunkan itu adalah semua termasuk dosa-dosa asal yang sudah dibawa oleh Adam. Perintah yang diberikan oleh Allah kepada Adam pada waktu itu adalah perintah kepada roh jiwanya, yaitu berupa firman. Firman itulah sudah diberikan kepada Adam, dan dia tidak mentaati. Inilah dosa daripada Adam. Dia tidak mentaati perintah atau firman Allah.
maka dia akan berdosa, dan dosa itu turun-temurun terus sampai selanjutnya beranak pinak, dan itulah dikatakan, dan itu akan terus berkembang sehingga dikatakan pada ayat pertama tadi, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dosa-dosa itu beranak pinak. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Maka waktu itu manusia tidak mengikuti Allah lagi, tapi dia mengikuti jalannya sendiri, bahkan juga jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Siapa itu penguasa angkasa? Itu adalah iblis dan antek-anteknya. Dan dia yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kamu semua mentaati penguasa kerajaan angkasa. Angkasa kita adalah sudah dikuasai oleh iblis dan antek-anteknya. Ya. Dan inilah yang terus mengganggu, mempengaruhi, membawa manusia untuk selalu menentang kepada Allah, dan dia selalu percaya kepada dirinya sendiri tetapi tidak mau mentaati lagi kepada Allah. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung, kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, mentaati kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi sama. Paulus juga mengatakan itu, bahwa mereka juga sama. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Jadi Paulus juga menyadari dan mengakui bahwa tidak ada seorang pun manusia yang bebas dari dosa. Ya, Roma 3 ayat 10. Seorang pun tidak ada. Seorang pun tidak ada. Semua sudah berdosa. Nah, inilah yang dikatakan oleh Paulus itu. Ada dikatakan di dalam Roma 3 ayat 10. Selanjutnya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Apa itu kasih karunia? Bagaimana itu kasih karunia? Bagaimana bekerjanya kasih karunia ini yang sudah memberikan keselamatan kepada kita? Ya, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa dasar daripada keselamatan kita itu adalah pengampunan dosa. Ya, pengampunan dosa. Lukas 1 ayat 77. Jadi oleh pengampunan dosalah maka kita menjadi dibenarkan, diselamatkan. Ya, kita diselamatkan, dibenarkan. Bagaimana caranya ini? Melalui kasih karunia-Nya. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah pemberian yang cuma-cuma. Hadiah kepada kita. Jadi kalau namanya hadiah pemberian atau anugerah, tetapi tidak sama dengan anugerah yang pengertian di dalam dunia ini ya. Kalau anugerah ada seseorang memperoleh anugerah bintang jasa misalnya dari negara. Bintang jasa diberikan dianugerahkan kepada seseorang. Atau anugerah award kepada seorang yang mempunyai prestasi istimewa. Ini ada suatu prestasi yang dia berikan. Ada sesuatu yang dia berikan sehingga dia memperoleh itu semuanya. Jadi berbeda sekali. Seorang mendapatkan bintang jasa dianugerahkan itu karena dia sudah memberikan jasanya. Ya, dia sudah memberikan
jasanya kepada negara. Anugerah yang diberikan oleh Tuhan atau kasih karunia ini adalah tidak melalui usaha atau prestasi yang sudah kita kerjakan. Justru kalau kita memiliki suatu prestasi atau sesuatu hasil usaha, maka itu adalah menjadi suatu upah kepada kita. Inilah kasih karunia diberikan dengan cuma-cuma, gratis. Cuma-cuma artinya tidak ada upaya dari kita, diberikan kepada kita, hadiah kepada kita, sehingga kita pun memperoleh keselamatan yang diberikan. Bagaimana bentuk keselamatan yang diberikan itu? Bagaimana bentuk nyatanya? Nah, mari kita melihat ya, oleh kasih karunia-Nya dan sebagai bentuk nyata daripada pengampunan dosa tadi, kasih karunia itu adalah melalui darah Yesus yang sudah tercurah. Ya, maka darah Yesus yang mati di kayu salib, ya, berarti Dia memberikan nyawanya. Nah, darahnya tercurah, itulah bentuk nyata daripada kasih karunia yang diberikan kepada kita. Sehingga siapapun yang akan menerima, mau percaya, bersandar kepada darah Yesus ini, maka darah Yesus pun akan dipercikan di dalam roh dan jiwanya. Ya. Kepada siapa ini? Kepada orang yang percaya. Orang yang percaya, orang yang bagaimana? Orang yang mengaku Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Itu dikatakan ya di Yohanes 17 ayat 17. Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Pada waktu Yesus menanyakan kepada muridnya, menurut orang siapa aku? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis. Kalau menurut kalian siapa aku? Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus langsung menyambut. Berbahagialah engkau Simon, bukan Petrus lagi dibilang. Simon, karena yang berkata-kata itu bukan kamu tetapi Bapakku yang di surga. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Ya, kita nggak usah menafsir yang jauh-jauh. Jangan kita membuat sendiri, pengertian sendiri. Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya. Mesias itu adalah Kristus, Raja, ya, Raja yang diurapi, Anak Allah. Ya. Berarti Yesus adalah Anak Allah, berasal dari Allah, keluar dari pangkuan Allah. Yesus adalah Anak Allah, Juru Selamat kita. Nah, ini yang menjadi pokok di dalam iman kita. Yesus siapa itu? Yesus Mesias, Anak Allah yang hidup. Jadi harus jelas. Yesus ini ada pada waktu itu, Yesus adalah banyak dipakai oleh banyak macam-macam orang nama. Bahkan pada waktu ditukar, itu yang ditukar juga namanya Yesus itu kalau nggak salah itu ya. Pada waktu ingin ditukar, siapa yang ingin kalian bebaskan? Yesus Barnabas itu atau yang ini, Yesus yang ini. Salibkan dia. Lepaskan Yesus Barnabas. Yesus juga itu namanya. Nah inilah. Jadi Yesus siapa yang kita percaya, yang kita imani adalah Yesus Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini harus jelas di dalam iman kita. Harus jelas. Sehingga kita pun betul-betul mengenal darah Yesus. Bersandar kepadanya. Karena darah itulah yang memberikan pengampunan dosa kepada kita semuanya. Saudara-saudara, ini harus kita pegang kuat sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Percaya kepada darahnya. Percaya bersandar pada darahnya. Bersandar kepada firman-Nya. Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan itu dipertegas oleh Yesus, dikatakan, Simon, bukan engkau yang mengatakan itu, tetapi Bapakku yang di surga. Jadi kalau sudah Bapaknya yang mengatakan, kurang apa ilahinya? Ya, sama dengan pada waktu Yesus dibaptis. Begitu dia keluar dari air, langit terbuka, ada suara dari atas, dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan
dan ada. Seperti burung merpati turun dari langit. Hinggap di Yesus Kristus pada waktu itu. Sejak itu dia penuh dengan Roh Kudus. Maka sejak itulah pelayanannya penuh. Karena dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Ya. Inilah anakku yang kukasih. Jadi Yesus itu anak Allah. Itu adalah dari siapa kita tahu, siapa yang membenarkan itu, siapa yang mengatakan itu. Bapaknya sendiri, jangan lupa ini. Ya, jadi Bapaknya sendiri. Jadi bukan orang lain. Bapaknya sendiri mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ada satu peristiwa waktu Yesus dimuliakan di bukit, di gunung. Muridnya yang 3 orang melihat Yesus dimuliakan. Di situ ada Musa dan juga ada Elia. Kemudian ada suara terdengar. Ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Masih ada tambahan satu lagi. Ada yang ingat? Yaitu dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Jangan dengarkan yang lain. Dengarkan dia. Dengarkan Yesus. Dengarkan firman-Nya. Kalau kita mendengarkan firman-Nya, mentaati perintahnya, mentaati firman-Nya, percaya pada firman-Nya, berarti kita percaya kepada Yesus sebagai sumbernya. Kalau kita mengatakan percaya Yesus, aku percaya Yesus, aku percaya Yesus, tapi firman-Nya kita tidak lakukan, kita tidak akui, apakah itu percaya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau kita percaya Yesus, maka kita percaya kepada firman-Nya dan kita akan mentaati. Kalau kita mentaati firman-Nya, berarti kita mentaati firman Allah, firman Bapaknya. Kalau kita tidak percaya kepada firman-Nya, berarti kita juga tidak percaya kepada Allah. Nah, ini rentetannya. Saudara-saudara, jangan kita lagi lengah. Kita harus betul-betul mengenal iman kita. Mengenal siapa Yesus. Ya, mengenal betul siapa Yesus dan siapa Allah. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, ya, siapa yang tidak mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya, dia tidak akan memperoleh hidup kekal. Dia tidak memperoleh hidup. Jadi percaya kepada Yesus berarti percaya kepada Allah, kepada Bapaknya. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Itulah ya sebagai kita mengenal betul Yesus yang diutusnya dan Allah satu-satunya Allah yang benar. Ini yang kita betul-betul mengenal. Bukan sekedar mengenal namanya saja. Tapi mengerti dan paham. Tinggal di dalam firman itu. Firman itu kita pegang dalam roh dan jiwa kita. Dan itu kita pelihara terus di dalam roh dan jiwa. Itu kita mengenal ya. Mengenal dalam bahasa Yunaninya itu ginosko. Ginosko mengenal. Itu ginosko. Jadi mengenal sekali. Memegang. Ya, ada 3 hal di dalam aspek mengenal ini. Bahwa dia to hold ya, memegang, kemudian to keep, memelihara, dan kemudian juga continuously, artinya terus menerus itu dipegang, dilakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kita mengenal atau mengenal daripada Yesus Kristus dan juga mengenal Bapa, sehingga kita pun dapat tinggal di dalam firman-Nya dan firman-Nya juga tinggal di dalam kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pada saat kita menerima darah tadi, itu pada saat mana kita menerima itu? Yaitu pada saat kita mengaku pertama kali dan kita pada waktu kita dibaptis ya. Jadi baptis bukan sekedar upacara agama. Mengenal betul-betul, menerima darah Yesus, percaya darah Yesus, percaya kepada Yesus, percaya pada firman-Nya, kita dibaptis dan kita menerima Roh Kudus. Kalau
darah Yesus betul-betul ada pada roh dan jiwa kita, maka Roh Kudus akan melihat dan dia akan masuk kepada kita. Maka kita pun penuh dengan Roh Kudus, maka kita pun bisa beribadah setelah kita keluar dari air itu. Untuk selanjutnya kita beribadah dan kita membagikan daging Kristus dan darah Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga makin banyak orang dapat diselamatkan, dapat mendapatkan keselamatan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pokok daripada kasih karunia. Jadi kasih karunia ini menyebabkan juga memberikan kita kehidupan kepada bagaimana cara hidupnya. Ya, tadi waktu itu masuknya darah Yesus dan kita percaya sudah ada di dalam diri kita dan itu akan menghidupkan kita. Pada saat kita dibaptis, kita mati bersama-sama dengan Yesus. Itu artinya, ya, kalau yang ditenggelamkan pada waktu ditenggelamkan itu, dia mati bersama-sama dengan Yesus. Artinya mati bagi dosa-dosanya. Dosa-dosanya sudah diambil alih oleh Yesus karena Yesus sudah mati. Kemudian kebangkitan Kristus itulah yang membangkitkan kita sehingga kita pun memperoleh kebangkitan, memperoleh hidup juga kembali karena Kristus sudah bangkit. Saudara-saudara, ini harus kita pahami betul dasar iman kita. Jadi pada waktu Yesus bangkit, maka kita pun memperoleh hidup. Dahulu kita sudah mati karena kita sudah dibaptis, mati bersama-sama dengan Yesus. Kemudian kita bangkit karena Yesus sudah dibangkitkan. Saudara-saudara, di sini pentingnya baptisan kepada kita semuanya. Baptisan yang benar. Ya. Jadi bukan sekedar upacara agama. Begitu kita sudah menerima Roh Kudus, maka Allah pun melalui Roh Kudus mengenali kita karena ada darah Yesus, maka nama Allah pun ada di dalam roh dan jiwa kita sehingga kita pun menjadi bait Allah. Ya, ini rentetannya lagi, menjadi bait Allah. Kita menjadi anak-anak Allah sehingga kita pun dapat memanggil Abba, Bapa kepada Allah karena kita menjadi anaknya. Ya, artinya kita juga berarti memiliki hak waris janji-janji keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita mati, itu pada saat kita sudah dibangkitkan kembali, pada waktu keluar dari air itu, maka roh dan jiwa kita sudah dicangkokkan kepada Yesus Kristus. Ya, sehingga kita menjadi bagian daripada Yesus Kristus, anggota tubuh Kristus. Dengan demikian kita menjadi anak-anaknya, kita sudah diputus dari garis keturunan dengan Adam yang berdosa. Kita tidak lagi, karena sudah ditebus oleh Yesus melalui pencurahan darahnya, maka kita pun sudah memiliki hidup. Tetapi hidup kita itu bukan lagi hidup kita, tetapi Kristus. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Kalaupun aku hidup, adalah Kristus. Kristus yang hidup. Kristus yang hidup pada kita. Bukan kita lagi. Ya, kita sudah mati. Kita hidup, tapi Kristus yang hidup. Nah, inilah kita menjadi miliknya, kita menjadi tebusannya, dan kita menjadi hidup, kita memiliki hubungan kembali dengan Allah. Karena kita diperdamaikan dengan Allah oleh darah Kristus tadi, maka kita pun memiliki janji daripada keselamatan, surga, atau ya surga yang sudah dijanjikan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi tentang kasih karunia yang diberikan kepada kita yang menghidupkan. Ya, kasih karunia itulah yang menghidupkan, yang membuat kita menjadi hidup. Bentuk nyatanya adalah darah Kristus itu tadi.
Nah, pada saat kita dibaptis, kita bertobat, kemudian kita mengaku Yesus Mesias, Anak Allah yang hidup, maka kita masuk mati bersama-sama dengan Yesus dalam air, kemudian kita keluar dan kita pun dipercik oleh darah Kristus, maka Roh Kudus pun akan masuk di dalam diri kita. Maka kita pun, kalaupun hidup, itu adalah Kristus, dan kita melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus di dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian tadi tentang kasih karunia yang ini dapat kita bisa pahami bersama, ya. Dan ini perlu sangat dipahami oleh orang-orang Kristen supaya dia menjadi tidak lagi kesana kemari atau keliru, karena banyak orang juga tidak memahami betul bagaimana kasih karunia itu, apa itu bentuknya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana masuk di dalam roh dan jiwa kita sehingga memiliki pengertian yang salah, ya, sehingga kita pun akan menjadi bias. Ayat ke-8 dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kasih karunia itu sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi oleh iman kita, melalui iman kita diselamatkan. Oleh iman, apa itu iman? Siapa iman itu? Yesus itu sendiri, Yesus Kristus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Jadi jangan ada yang sombong. Jangan ingin menunjukkan bahwa saya sudah begini begitu, saya sudah baik, sudah memberikan apa yang harus kita berikan sebagai apa yang menjadi aturan-aturan. Tetapi bukan hasil pekerjaan, bukan hasil daripada usahamu, tetapi Allah adalah pemberian dari Allah. Jadi hadiah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan menuntut upah. Dan jangan kamu bermegahkan diri. Ya. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara-saudara, kalau kita membaca di Alkitab, ada dikatakan pekerjaan yang baik. Kalau sudah baik dikatakan itu artinya menuju kepada hidup. Ya. Kalau yang jahat, itu menuju kepada kematian. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah tentang hidup atau menuju kepada hidup. Dan kalau yang jahat adalah menuju ke kematian. Kalau kamu makan itu kamu akan mati. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa karya Yesus yang sudah dirancang sejak awal, bahwa keselamatan, hidup yang akan diberikan itu adalah hidup Yesus Kristus, nyawanya melalui darah yang diberikan kepada kita untuk penyelamatan umat manusia semuanya. Jadi itulah yang diingatkan Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Semuanya sudah dipersiapkan oleh Allah. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ada di dalam rancangan Allah itu. Kita ada di dalam rancangan Allah itu. Mulai dari penciptaan dunia, menciptakan manusia, dan kemudian dengan segala rentetan berikutnya sampai kedatangan keselamatan, kedatangan Yesus Kristus, dan Yesus mati, dan kemudian bangkit, naik ke surga. Nah, itulah yang menjadi rancangan Allah yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Demikian untuk khotbah minggu hari ini, kasih karunia Allah yang menghidupkan. Jadi kasih karunia itulah yang menghidupkan kita semua, menyebabkan kita hidup, memperoleh hidup, ya, tidak mati lagi. Amin. Tuhan memberkati. Kita sambut dengan pujian. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan pada
berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas semua firman kebenaran-Mu. Firman Tuhan Yesus Kristus yang sudah dibawa oleh Roh Kudus masuk dalam roh dan jiwa kami. Biarlah semuanya masuk di dalam roh dan jiwa kami. Menyatu dengan roh dan jiwa kami. Kami dapat semakin mengerti, mengenal. Dan dapat tinggal di dalam firman-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu ada di dalam roh dan jiwa kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kuatkan kami. Tolonglah kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa menolong kami. Untuk dapat mengerti, mengajar kami. Dan menuntun kami untuk dapat mengerti semua firman-Mu. Dan semua rancangan-Mu. Dan semua apa yang sudah kami dengarkan pada minggu siang hari ini. Terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah itu semuanya ada di dalam roh dan jiwa kami semuanya. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Di dalam keadaan mereka masing-masing. Mungkin mereka juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ya Tuhan. Biarlah Engkau melawat mereka. Engkau memberikan kembali damai sejahtera-Mu kepada mereka. Engkau memberikan kekuatan kembali pada mereka. Tuntunlah mereka. Kuatkan mereka semuanya Tuhan. Dan biarlah kami hanya bersandar kepada Engkau. Bersandar kepada nama-Mu Yesus Kristus. Bersandar kepada darah-Mu yang senantiasa menuntun kami. Sudah membebaskan kami. Membenarkan kami dalam kehidupan kami. Bapa, tolonglah jemaat-Mu semuanya. Kau berkati mereka, peliharalah roh dan jiwanya. Demikian juga dengan keluarganya, hubungan suami istri. Tuhan juga memberkati mereka. Jangan ada perselisihan di antara mereka. Biarlah Engkau senantiasa ada di tengah-tengah keluarga ini ya Tuhan. Demikian juga dengan hubungan orang tua dengan anak-anak. Tuhan juga memberkati, menyertai mereka. Damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Tuhan juga menguatkan mereka di dalam segala kondisinya. Anak-anak kami yang bersekolah dengan cara yang lain, biarlah Tuhan juga berkati mereka. Biarlah mereka dapat melakukan semuanya di dalam Engkau Yesus Kristus sehingga mereka pun dapat belajar dengan baik. Bapa, demikian juga di dalam seluruh pelayanan ibadah, seluruh pelayanan gereja, Tuhan memberkatinya. Ada hal-hal yang masih terbatas, biarlah Tuhan yang akan melengkapkan semuanya. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga kepada semua pekerja gereja, majelis, Sintua. Tuhan berkati mereka semuanya. Tuhan peliharalah roh dan jiwa mereka. Berkati pelayanan mereka. Ya Tuhan, biarlah mereka terus dapat bersemangat memberikan pelayanan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan dalam seluruh pelayanan kami ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga kiranya memberkati Presiden dan seluruh penyelenggara negara. Tuhan memberkati mereka semuanya. Berikan damai sejahtera senantiasa pada bangsa dan negara kami ini. Sehingga kami dapat hidup rukun. Terpujilah nama-Mu. Saudara kami yang sekarang sedang dalam keadaan sakit. Amang AC Simatupang yang ada di Boromeus Tuhan. Biarlah Engkau juga melawat saudara kami ini. Kasihanilah orang tua kami ini. Dan biarlah Engkau juga memulihkan, menyembuhkan kembali sakitnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami nyatakan kesembuhan terjadi kepadanya. Oleh darah Kristus, oleh nama-Mu, oleh bilur-bilur Kristus. Semua penyakit sudah disembuhkan. Jadilah sembuh kepada amang kami ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang mungkin kami tidak ketahui. Mereka yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun juga di rumah sakit. Tuhan melawat mereka. Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau menyertai jemaat-Mu di dalam minggu-minggu ke depan ini ya Tuhan. Dan biarlah mereka tidak berjalan dengan sendiri. Tangan-Mu yang kuat, kasih-Mu ya Tuhan, senantiasa menuntun mereka di dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu. Kau mendengarkan doa-doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita yang ketiga. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1.
marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, amin.